Selamat bertemu kembali di channel Inilah Hidup. Nggak akan pernah saya bosan untuk selalu mengingatkan bahwa kita bersyukur masih diberi hidup saat ini. Guys, di video sebelumnya menceritakan tentang selamat dari kematian. Terus di video sebelumnya lagi menceritakan tentang pengalaman bisa hidup lagi dari kematian. Nah, sekarang tentang kematian yang tertukar. Wah, apalagi nih ya? Ikuti terus ya sampai selesai. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton juga ya, biar nggak bingung. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga husnul khotimah, karena ini akan menceritakan meninggalnya salah satu orang tua saya. Ceritanya itu terjadi sewaktu masa pandemi, tapi bukan karena corona atau COVID-19 ya guys. Ibu saya waktu itu sakit. Awalnya penyakit biasa, demam dan sakit yang biasa ia alami, yaitu MAH atau di bagian saluran pencernaan. Semakin hari semakin parah dan usaha pengobatan dengan memanggil mantri ke rumah, karena di kampung ya guys. Tapi ada juga sempat dibawa ke klinik dokter terdekat. Tapi untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, kita agak khawatir karena saat itu sedang rame-ramenya penyakit corona. Saat itu yang ada di rumah selain bapak saya yang bisa mengurus dan membantu ini itu ada adik saya. Dan saya waktu itu masih di Sumatera, sementara kedua orang tua saya ini sudah tinggal di kampung. Hari-hari terus berlalu, bukannya ibu saya membaik, justru malah bapak saya yang tadinya sehat jadi ikut sakit juga. Mungkin karena tadinya sibuk ngurus ibu saya dan juga terbawa pikiran, akhirnya ambruk, tidak bisa bangun. Sakitnya juga hampir sama dengan ibu saya. Saya karena jauh di Sumatera, sementara kampung saya ini di Pulau Jawa, ya hanya bisa berdoa dan terus-terusan saling kontak via telepon atau chat dengan adik saya. Sampai suatu hari, tepatnya malam hari, saya bermimpi. Ibu saya datang terus menyampaikan sesuatu yang membuat saya bersedih dan akhirnya pasrah. Katanya begini, "Ini udah waktunya ibu. Jangan lupa sampaikan sama bapak ya. Jangan lupa, ingat itu, sampaikan ke bapak." Paginya, saya langsung hubungi adik saya dan saya nanya keadaan kedua orang tua saya saat itu. Kata adik saya, belum ada perkembangan baik. Terus saya ceritakanlah mimpi saya itu, bahwa kita harus siap-siap. Mungkin gak lama lagi gitu saya bilang. Terus sesuai yang saya dapat dari mimpi itu, saya ingatkan juga ke adik saya supaya sampaikan itu ke bapak saya. Tapi adik saya berat untuk menyampaikannya karena kondisi bapak saya pun tidak jauh berbeda dengan ibu. Jadi adik saya khawatir untuk menyampaikannya. Hari demi hari berganti, justru yang terjadi kebalikan. Ibu saya malah kelihatan membaik, tapi bapak saya yang malah semakin memburuk. Sudah mulai linglung dan kadang lupa waktu. Masih pagi tapi ia minta diambilkan air karena mau sholat duhur, padahal masih jauh waktunya. Singkat cerita, saat itu tengah malam, ibu saya manggil-manggil adik saya dan menyuruh melihat bapak saya, karena ibu saya di ruangan sholat, sementara bapak di kamar tidur. "Coba lihat bapak, kok sepi-sepi aja di kamar. Biasanya kan kadang-kadang manggil, terus kalau tidur suara ngoroknya kadang ada," gitu kata ibu saya. Saat itulah ternyata memang akhir dari hidup bapak saya. Begitu adik saya melihat, bapak saya sudah tidak bernafas. Di atas kasur ia seperti tidur dengan tenang. Wajahnya bersih, seolah sudah siap menyambut akhir hayatnya. "Terima kasih Pak, yang sudah membesarkan kami dengan susah payah, dengan cucuran keringat dan air mata menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Semoga Bapak husnul khotimah dan diberi balasan kebaikan yang tak terhitung dari Allah. Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."
Hanya Allah lah yang maha tahu atas segala kejadian hidup maupun mati. Tentu semua kita kembalikan kepadanya sebagai Tuhan seluruh ciptaannya. Guys, segitu dulu aja konten kita kali ini. Hargai hidupmu, gunakan sebaik-baiknya dengan kebaikan dan kemanfaatan, karena kita tak tahu kapan waktu kita. Yang jelas itu pasti datang. Terima kasih dan wassalam.